Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Matelda Monika di akun GPD Bethlehem. Melalui channel ini, saya akan membagikan renungan firman Tuhan. Kiranya lewat channel ini kita diberkati. Melalui renungan ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Di dalam Matius 15 ayat 32 bagian A berkata, Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Kita garis bawahi kata belas kasihan. Ini rasa yang dirasakan oleh Yesus sendiri, karena dilatar belakangi oleh kehadiran banyak orang tersebut. Karena kumpulan banyak orang tersebut, sehingga Yesus merasakan ibah kepada mereka. Kata belas kasihan yang dirasakan oleh Yesus sendiri ditujukan kepada orang-orang tersebut atau orang banyak yang mengikuti dia pada waktu itu. Luar biasa apa yang terjadi. Begitu banyaknya yang mengikuti dia. Kalau dalam ayat selanjutnya berkata atau kalimat seterusnya berkata, sudah 3 hari mereka mengikutinya. Dan disitulah muncul rasa belas kasihan Yesus terhadap orang banyak itu. Kalau kita lihat di sini, kata belas kasihan itu mengandung arti dalam KBBI, rasa iba atau sedih melihat orang lain susah. Jadi di sini Yesus muncul rasa iba, rasa belas kasihan, berbelas kasih kepada orang banyak tersebut. Kemudian kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, dituliskan dengan kata eleos yang artinya kebaikan hati dan kerelaan untuk menolong. Seperti itu gambaran dari berbelas kasihan yang diungkapkan Yesus kepada murid-muridnya. Ada lagi dengan bahasa yang lain yaitu emosi yang lembut, yang ditarik dari kata Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih. Ada apa dengan belas kasihan Yesus? Ada apa? Kita bertanya. Otomatis kita menjawab karena Yesus sendiri mengajarkan tentang kasih. Yesus sendiri memiliki belas kasih yang sempurna, memiliki kasih yang sempurna itu. Tetapi di sini kita tarik garis apa yang melatar belakangi belas kasihan Yesus kepada orang banyak itu. Kita lihat di sini. Kumpulan orang banyak tersebut. Begitu banyak mereka mengikuti Yesus karena apa yang Yesus lakukan. Mereka mendengarkan perumpamaan-perumpamaan firman Tuhan yang Yesus ajarkan, yang Yesus beritakan. Yesus melakukan mujizat-mujizat. Bahkan Yesus melakukan hal-hal yang membuat mereka terheran-heran. Jadi daya upaya yang dilakukan oleh banyak orang itu mampu menggerakkan hati Yesus berbelas kasih. Dan kita lihat di sini, Yesus berbelas kasih karena apa yang mereka lakukan. Tapi kalau kita tarik dari motivasi banyak orang tersebut mengikuti Yesus, karena apa yang Yesus lakukan, karena apa yang Yesus kerjakan sehingga mereka tertarik untuk mengikuti Dia. Ada daya tarik tersendiri di pribadi Yesus sehingga mereka mengikutinya. Tetapi di sini Yesus tidak berdiam diri. Yesus berbelas kasih kepada mereka. Apalagi Yesus melihat pengorbanan mereka
antusias mereka, semangat mereka mengikutinya, sehingga Yesus menaruh belas kasih terhadap banyak orang tersebut. Belas kasihan yang Yesus nyatakan di sini lewat ayat ini bukan hanya sekedar rasa kasihan, tetapi diimbangi, disertai dengan tindakan, dengan antusiasnya Yesus, yaitu memberi mereka makan. Kalau kita baca ayat demi ayat dalam pasal ini, Yesus memberikan mereka makan dan mereka bisa menikmati semuanya apa yang Yesus berikan. Lewat apa yang Yesus berikan, mereka melihat lagi mujizat yang Yesus lakukan, karya-karya pekerjaan Yesus lakukan, sehingga daya tarik, daya pikat mereka untuk mengikuti Yesus itu menjadi luar biasa. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, kalau kita tarik kembali kata belas kasihan itu, kalau kita ambil gambaran dari manusia atau sesama kita, belas kasihan itu ada bagi kita, ada bagi manusia. Ketika satu sama lain baik hubungannya, komunikasi tentu akan terjalin, belas kasihan itu akan ada terhadap keluarga, terhadap rumah tangga, terhadap suami dan istri, terhadap orang tua dan anak, anak dan orang tua, terhadap keluarga inti dalam rumah tangga tersebut, bahkan kepada siapapun kita bisa menyatakan belas kasihan. Tetapi seberapa besar, seberapa tinggi kualitas belas kasihan kita kepada orang lain? Tentu terbatas. Tentu bahkan belas kasihan manusia itu pada dasarnya ada motivasi, atau dengan bahasa lainnya ada udang di balik batu. Tetapi di sini kita tidak menitik beratkan belas kasihan tentang belas kasihan manusia, tetapi kita melihat gambaran belas kasihan Allah kepada kita. Dia menjamin kehidupan kita. Dia memberikan apa yang kita perlukan, seperti yang diberikan kepada banyak orang tersebut yang mengikuti Dia. Tentu Yesus memberikan belas kasihannya dengan gambaran ketika setiap orang, siapapun kita, mengikuti Dia, mau mengikuti Dia dengan semangat, dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan istilah kata lain, bayar harga. Yesus akan memperhitungkan itu. Tidak akan sia-sia. Bahkan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati, Tuhan memperhitungkan setiap pengorbanan kita ketika kita mengiring Dia, mengikuti Dia. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Walaupun kita mengikuti Dia dengan motivasi kita, Tuhan lebih tahu motivasi apa yang ada dalam hidup kita. Tetapi tidak mengapa. Yang penting yang kita lakukan adalah ketulusan hati kita mengikuti Dia. Daya tarik kita mengikuti Dia. Kerinduan kita mengikuti Dia. Apapun bayarannya. Tuhan tahu kemampuan kita. Jadi Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau kita timbalkan ke belas kasihan manusia, kalau bahasa lain bilang, kalau dalam hubungan misalnya pacaran, ada uang abang sayang, atau ya ada uang abang sayang, tidak ada uang abang, ya gitulah. Begitu juga dengan persahabatan dengan teman. Kita memohon belas kasihan kepada teman, itu terbatas. Puji Tuhan kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Dan itu pun kalaupun dia mampu dan dia melihat kita itu tidak baik kepadanya, itu pun tidak mungkin dengan ketulusan hati dia bisa memberi, kecuali dia memang manusia yang berbeda atau manusia yang khusus. Ataupun kalau kita berbagi dengan orang yang berkebutuhan khusus di pinggir jalan atau yang lain sebagainya, itu pun kita bisa memberi. Puji Tuhan, kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Itu anugerah. Tapi yang Tuhan rindukan kita baiklah kita seperti itu. Kita tumbuh kembangkan rasa belas kasihan yang Tuhan ajarkan, dan kita tarik garis juga ketika kita mengikuti Yesus dengan luar biasa antusiasnya. Tentu ada jaminan daripada Yesus sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengikutinya dengan hampa. Tuhan tidak membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai terseok-seok mengikutinya dan membiarkan begitu saja. Tetapi Tuhan memperhatikan setiap keberadaan kita, ketulusan hati kita, motivasi kita. Tuhan tahu, dan Tuhan akan kembalikan semuanya itu. Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita. Tuhan akan menjawab setiap kerinduan kita, akan memberikan kepuasan bagi kita yang berdahaga. Bahkan baik dalam jasmani pun Tuhan menjaminnya, asalkan kita memiliki hati yang tulus, yang semangat, yang powerful mengikuti Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kita pelajari lagi, belas kasihan Yesus itu ternyata bukan hanya sekedar berbelas kasihan. Orang yang mengikuti Dia pada waktu itu begitu banyak, tetapi Yesus sendiri adalah kasih yang luar biasa. Dia menyatakan belas kasihannya walaupun begitu banyak orang yang mengikuti Dia. Dia sanggup menyatakan belas kasihannya dengan tidak memperhitungkan jumlah mereka yang hadir. Tetapi Tuhan memenuhi semuanya. Siapapun yang hadir pada waktu itu diberi makan oleh Yesus sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Belas kasihan Yesus itu sangat luar biasa. Kita bangga memiliki Yesus, kita bangga mengikuti Yesus, kita bangga mengiring Dia. Karena setiap pengiringan kita kepadanya tentu ada nilai daripada Tuhan. Tidak sia-sia mengikuti Dia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jika Yesus berbelas kasihan kepada kita, apa yang kita ragukan? Pengiringan kita kepada Dia. Kita akan semakin semangat, kita akan semakin berjuang untuk tetap mengiring Dia. Karena setiap pengiringan kita ada belas kasihan Yesus di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Belas kasihan Yesus ini kita bisa nikmati ketika kita tetap semangat, memiliki daya juang tinggi, dan kita jalani dengan penuh keyakinan dan kesungguhan kepada Tuhan. Bahkan belas kasihan Yesus itu tidak dibatasi dengan hitung-hitungannya, dengan hitung-hitungan jumlah orang pada waktu itu. Jadi belas kasihan Yesus itu kepada kita itu tidak ada batasnya, asalkan kita dengan yakin, dengan sungguh menyatakan diri kita bahwa kita mau mengikut Dia dengan kesungguhan hati sampai Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita.